Selamat datang kembali ke channel Trader X. Disclaimer, konten ini dibuat sebagai sarana edukasi seputar perdagangan bursa seperti saham, forex, dan derivatifnya. Perdagangan bursa memiliki resiko kehilangan dana sebagian ataupun keseluruhannya. Untuk itu, lakukanlah pertimbangan yang bijaksana sebelum mengambil keputusan Anda. Bila dibutuhkan, silakan Anda mencari saran dari konsultan finansial. Segala resiko adalah tanggung jawab masing-masing. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang psikologi trading. Sebelum kita masuki dunia trading, ada baiknya kita memahami diri kita dengan baik. Bagaimana kita beraksi terhadap berbagai kejadian yang mungkin terjadi dalam dunia trading. Ini adalah bentuk persiapan mental kita sebelum memulai trading itu sendiri. Banyak beredar anggapan bahwa trading adalah sebuah bentuk perjudian. Apakah benar demikian? Tidak ada yang salah dengan anggapan tersebut. Fakta, banyak yang melakukan trading dengan prinsip perjudian. Tidak hanya dalam dunia trading, dalam kehidupan kita, bila kita melakukan sesuatu tanpa pertimbangan, kita akan jatuh dalam bentuk perjudian. Contohnya, ketika kita membuka usaha, tanpa pengetahuan yang cukup, usaha kita dapat digolongkan sebagai perjudian. Ketika kita memilih perguruan tinggi, tanpa mencari latar belakang dan arah yang akan dituju, adalah juga bentuk perjudian. Memasuki rumah makan tanpa mengetahui apa masakan yang akan disajikan adalah juga bentuk perjudian. Pada dasarnya, perjudian mengadakan keberuntungan. Dalam trading, kita membutuhkan analisa. Untuk itu, kita membutuhkan pengetahuan yang cukup agar kita dapat melakukan trading tanpa melakukan perjudian. Inilah pentingnya mentalitas dalam melakukan trading. Sebenarnya bukan pada trading saja, bahkan dalam perjalanan hidup kita perlu mempelajari dan bijaksana dalam memilih agar apa yang kita lakukan tidak jatuh dalam perjudian. Banyak bias informasi dari para trader yang membuat citra trading menjadi rusak. Belum lagi banyak oknum yang memanfaatkan desakan ekonomi sebagai pancingan demi keuntungan pribadi. Propaganda trading itu mudah, memamerkan harta yang diklaim didapatkan dari hasil trading, gaya hidup kelas atas membuat silau bagi mereka yang ingin mencari peluang lain. Perlu dipahami, untuk mempelajari trading dibutuhkan proses dan waktu. Keberhasilan tidak akan datang dengan mempelajari sebuah metode atau strategi saja. Dapat dikatakan dunia trading sangat keras dan membutuhkan kegigihan, ketekunan dalam menjalankannya. Mereka yang berhasil dalam trading umumnya tidak akan mengekspos diri mereka semudah para influencer dunia trading. Para influencer bertindak demikian karena tugas mereka berpropaganda untuk mengembangkan dunia trading. Namun demikian tidak berarti mereka paham akan trading. Pada dasarnya, trading adalah sebuah bisnis. Untuk menjalankannya, seseorang harus memiliki mentor seorang pengusaha atau entrepreneur. Kesalahan para pemula di dunia trading adalah mereka terlalu fokus pada keuntungan yang besar. Pada kenyataannya, trading tidak selalu harus untung. Keuntungan dari waktu ke waktu tidaklah tetap. Ada kalanya kita mendapatkan keuntungan besar, ada kalanya keuntungan kita kecil, bahkan merugi. Namun dengan jiwa entrepreneur, kita bisa tetap melanjutkannya dan semakin fasih dengan aktivitas ini. Berikut ini adalah mitos tentang trading. Terdapat mitos mengatakan bahwa ada strategi pamungkas, trading cepat untung, tidak perlu modal besar, siapapun bisa melakukannya. Hal ini tidak benar juga tidak salah. Fakta pertama mengenai market sangat dinamis. Pasar akan berubah seiringan dengan waktu, perubahan kebijaksanaan, dan aturan dari pemerintah ataupun regulator. Pasar juga akan berubah bila terjadi perubahan produk atau pihak yang terlibat dalam perdagangan pasar. Bencana seperti contohnya pandemi COVID yang lalu, krisis ekonomi dalam sebuah negara, penggantian kepemimpinan negara, hingga status perang antar negara dapat menjadi pemicu dinamika pasar. Semua ini tidak dapat diprediksi. Oleh sebab itu, tidak mungkin terdapat strategi pamungkas. Bila ada, strategi umumnya hanya bekerja pada kondisi tertentu. Bila kondisi berakhir, strategi pun tidak dapat digunakan dengan baik.
Untuk itu, seorang trader harus memahami fundamental dan cara kerja pasar dengan baik. Trading cepat menghasilkan keuntungan. Ini adalah fakta, namun bila kita menjalankan usaha apapun, ketika transaksi dilakukan, keuntungan didapatkan saat itu juga. Prinsip ini berlaku dengan syarat seseorang telah mahir melakukan aktivitas tersebut. Sangat disayangkan, pernyataan ini digeneralisasi oleh para pemula. Trading sering dikatakan tidak membutuhkan modal besar. Bahkan banyak yang memperlihatkan dengan modal $100 dapat menghasilkan uang 1.000 dalam sehari ataupun seminggu. Benarkah demikian? Inilah bias terbesar dalam dunia trading. Banyak trader yang memperlihatkan hasilnya ketika untung. Saat merugi, mereka menyembunyikan fakta tersebut. Propaganda umumnya mereka lakukan dalam upaya mencari pengikut atau berkenaan dengan produk atau jasa yang mereka perdagangkan. Berikut ini adalah fakta mengenai trading. Trading adalah aktivitas yang beresiko tinggi. Trading bukan menabung ataupun investasi. Anda membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk mempelajari. Menjadi trader, Anda harus memiliki money management. Banyak trader yang menganggap trading sebagai menabung. Profit yang dihasilkan dianggap sebagai bunga bank yang tetap setiap bulan. Perlu dimengerti, trading adalah sebuah aktivitas dagang, yang mana memiliki resiko untuk untung dan rugi. Dari sini, tidak ada satupun pihak yang dapat menjanjikan keuntungan secara tetap dari waktu ke waktu. Keuntungan yang dijanjikan dalam dunia trading adalah statistik yang umumnya relatif lebih besar dari usaha apapun. Namun demikian, tingkat keuntungan tersebut tidaklah dapat diprediksi. Memasuki bidang ini, kita harus paham akan risiko. Menjadi seorang trader tidak dapat dilakukan secara instan. Seorang trader terbentuk umumnya akibat dari rutinitas yang dilakukan setiap hari. Membutuhkan waktu untuk membentuk kebiasaan dan pola pikir sebagai seorang trader. Umumnya dibutuhkan waktu 1-2 tahun untuk mulai memahami segala sesuatu dalam dunia trading, seperti cara kerja, regulasi, strategi, dan money management. 1-2 tahun ini juga memakan waktu minimum untuk merasakan putaran siklus ekonomi dalam satu periode. 1 atau 2 tahun ini dengan catatan kita aktif mengikuti dunia trading. Hal berikutnya yang paling penting adalah money management. Kunci keberhasilan dari seorang trader adalah pada manajemen keuangannya, atau yang sering disebut money management. Money management mutlak diperlukan dalam setiap keputusan dalam trading. Kunci keberhasilan jangka panjang tergantung pada mentalitas kita dalam mengimplementasikan money management. Mental kita harus selalu tenang mengikuti money management yang telah kita susun. Seringkali trader pemula mengabaikan money management yang telah disusun akibat emosi sesaat. Akhir kata, inilah mentalitas seorang trader. Trader membutuhkan disiplin dan perencanaan yang matang. Aktivitas trading bukanlah sebuah permainan yang bila kalah kita dapat memulai kembali dari awal. Setiap tindakan harus sesuai dengan perencanaan, mentalitas kita juga harus kokoh dalam menjalankannya. Semakin lama pengalaman kita di dunia trading, mentalitas kita akan semakin terbentuk. Pengalaman kita akan membuang keraguan-raguan, meskipun keputusan kita berlawanan dengan pendapat orang lain. Perlu diketahui umum terjadi perbedaan pendapat pada dua trader yang berpengalaman. Meskipun pendapat mereka bertolak belakang, pada dasarnya kedua-duanya bisa saja benar. Hal ini terjadi akibat dinamika pasar yang sangat besar, sehingga semua pendapat dapat benar tergantung pada sudut pandang kita masing-masing. Demikian topik hari ini, Trader X mohon pamit. Terima kasih atas kunjungan ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai dukungan moral pengembangan channel ini.